pemirsa, tahun ini hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat memasuki tahun ke-75 dengan formalisasi hubungan kedua negara pada Desember 1949. Tahun ini Amerika Serikat kembali menyetujui menghapus utang Indonesia dan sebagai imbalan, Indonesia harus melestarikan terumbu karang di tanah air. Berikut laporan Nini Salim dari VOA. Amerika Serikat menyetujui penghapusan utang Indonesia sebesar $35 juta selama 9 tahun ke depan, guna melestarikan terumbu karang di Indonesia yang terancam perubahan iklim dan faktor manusia. Selain 26 juta utang yang diampuni pemerintah Amerika Serikat, kelompok nirlaba Conservation International akan menyumbang sekitar $3 juta dari dana itu, dan $1,5 juta lainnya akan berasal dari organisasi The Nature Conservancy. We've always seen the debt swap model as a potential innovative way to generate a new stream of financing and revenue to support conservation priorities in a country. For Indonesia, this is obviously exciting because for us, it's just the first time that the legislation has been used to support coral reef ecosystem. Menurut Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YEKAN, salah satu organisasi pelaksana di lapangan, sebagian dana ini juga bisa dimanfaatkan membantu masyarakat pesisir. Kondisi ekonomi masyarakat di wilayah pesisir masih sangat mengandalkan terumbu karang tersebut. Akibatnya, terumbu karang Indonesia juga tidak dalam situasi yang aman sebetulnya menghadapi ancaman. Pertama sekali yang tertinggi mungkin ancaman dari mata pencaharian masyarakat. Ya. Masyarakat sangat mengandalkan kegiatan perikanan di wilayah terumbu karang ini. Ditambah lagi belakangan ini muncul persoalan perubahan iklim. Indonesia memiliki sekitar 5,1 juta hektar terumbu karang, 18% dari total terumbu karang dunia. Dua area utama yang membentang dari Laut Kepala Burung Papua ke Laut Sunda Kecil, Banda. Pemutihan utang kali ini adalah yang pertama untuk terumbu karang. Namun bukan pertama kalinya dalam sejarah utang Amerika Serikat untuk Indonesia. Sebelumnya juga dilakukan pertukaran pemutihan utang untuk konservasi hutan hujan tropis pada tahun 2009, 2011, dan 2014. Ancaman terhadap hutan hujan tropis lebih berasal dari perluasan lahan kelapa sawit. Total kerjasama ini kalau tidak salah sekitar 70 juta dan ke depannya juga akan ada inisiatif seperti ini. Jadi ini kepercayaan dunia, terutama Amerika Serikat terhadap Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia yang sekarang, maupun juga kepercayaan terhadap Presiden terpilih Indonesia untuk ke depan. Dengan Vietnam, Amerika memiliki pemutihan pajak untuk pendidikan, tapi prioritas Amerika Serikat untuk Indonesia berbeda. It's a way of allowing Indonesia to funnel some money that it would have just sent to the U.S. into something that's good for Indonesia, but frankly good for the world. So I think these programs are really creative and they make a difference. Program Debt for Nature, pengampunan utang untuk pelestarian alam, bisa dijajaki dengan negara lain. But I do think certainly if you look at Indonesia's portfolio, they probably have debt with countries like Germany and France perhaps, and probably the Netherlands. So we're always interested in seeing whether or not other countries can be inspired by what just happened in Indonesia and hopefully find a way to help them facilitate a debt for nature swap. Menurut data Kementerian Keuangan Indonesia, Amerika Serikat adalah negara pemberi utang terbesar bagi Indonesia, disusul Australia, Austria, Belanda, dan Belgia. Sementara Tiongkok berada pada urutan ke-15. Dari Washington DC, Yuni Salim, Eva Masireva, dan tim VOA.